Sebenarnya gue udah males nge-review sepatu ini karena setup outsole sama midsole-nya sama yang keluaran yang lalu. Tapi kata temen gue, entah kenapa yang Fly by Mid 2 ini not bad kok. Dia bilang. Gue bilang, masa sih? Waduh, lockdown lagi. Nggak kelar-kelar nih COVID di Indonesia. Bakalan tertunda banyak nih video performance review. Jadi sambil nunggu lockdownnya selesai, gue bakal melakukan banyak-banyak video initial review. Jadi nanti abis lockdown selesai baru deh mulai performance review. Paling gue akan tayangin beberapa performance review dikit lah mungkin dari sepatu-sepatu yang dulu udah sempet gue pakai yang kemarin-kemarin kayak Westbrook One Tech 2 gitu-gitu. Terus Paul George 5 juga mungkin bakalan nanti keluar di tengah-tengah lockdown performance reviewnya. Dan satu lagi, NBA Finals gokil. Meskipun tanpa Giannis, Milwaukee Bucks berhasil jadi juara di East dan melaju ke final melawan Suns. Gimana? Abas kalian pegang siapa nih? Milwaukee Bucks atau Phoenix Suns? Kalau gue bilang sih, misalkan si Giannis bisa sembuh ya dari cedera kemarin dan main bener-bener sembuh deh total. Kayaknya sih chance-nya buat juara tahun ini ke Milwaukee Bucks. Tapi kalau Giannisnya nggak sembuh 100% atau malah nggak main sama sekali, udah pasti Phoenix Suns sih juaranya. Well, kita lihat aja nanti siapa yang juara NBA tahun ini. By the way, what's up abas kalian? Balik lagi sama gue Fat The Brainwash di Anak Basket Channel. Dan di video kali ini gue mau initial review sepatu Nike Fly by Mid 2. Meskipun sebenarnya gue udah nggak mau nge-review sepatu ini karena kan setup outsole sama midsole-nya sama tuh sama yang Fly by Mid 1. Dan Fly by Mid 1 seperti yang abas tahu, kalau sering nontonin video gue paling sering menjelek-jelekan sepatu itu. Dan agak kapok saya mau nge-review sepatu Nike Fly by Mid lagi. Tapi ternyata ngobrol-ngobrol sama temen gue yang anak North Hustler juga, doi beli sepatu ini terus dipakai. Terus gue tanyain, gimana, parah nggak tuh sepatunya? Hancur banget kan? Dia bilang nggak terlalu, oke-oke aja, nggak keras-keras banget. Terus juga tractionnya juga nggak licin tuh. Yang bener loh, masa iya sih ada perbedaan sama Nike Fly by Mid 1? Ya udah, gua initial review dulu dah. Kita lihat nanti bakalan sejelek Nike Fly by Mid 1 nggak? Harganya sih belum berubah, harganya masih 799.000, masih sama kayak Nike Fly by Mid 1. Dan abas kalian bisa dapetin sepatu ini di NCR Sports. Gue nanti akan tinggalin linknya di deskripsi video ini. Abas klik link tersebut dan jangan lupa masukin kode voucher Asupan Basket supaya abas kalian bisa dapat free ongkir up to Rp50.000. Kalau secara siluet, Nike Fly by Mid 2 ini jelas lebih oke daripada Nike Fly by Mid 1. Menurut gue secara siluet sih, begitu mereka ganti desain uppernya, keren sih ini. Kayak apa sih, kayak futuristik gitu ya, kayak robotik gitu nggak sih? Kayak ada bolong-bolongnya, terus ada logo Nike gitu. Asik sih, dilihatnya enak sih. Dan seperti biasa kalau sepatu budgetnya Nike, selalu yang keluar duluan tuh colorway bread, kalau nggak yang all black gitu, yang triple black. Dan di sepatu Nike Fly by Mid 2 ini juga sama, belum banyak colorway lain, nggak ada yang biru kayak gitu atau hijau kayak atau putih juga nggak ada, gue belum lihat. Oke, material sama fitur-fitur apa yang ada di sepatu Nike Fly by Mid 2 ini, kita mulai dari outsole. Outsole-nya masih sama pakai bahan solid rubber tapi nggak XDR. Traction pattern-nya pun juga masih sama, ya jelas lah ya, karena seperti yang gue bilang, setup outsole midsole-nya nggak ada yang berubah dari Nike Fly by Mid 1. Kalau gue dorong-dorong, tractionnya bahan rubbernya sih cukup keras. Meskipun tidak XDR, tapi secara durability kalau yang Nike Fly by Mid 1 sih oke sih durability-nya. Setelah pemakaian outdoor berkali-kali nggak ada traction pattern yang terkikis atau yang rusak kayak gitu, nggak ada, masih oke semua. Kemudian midsole juga Phylon midsole biasa,
Tapi iya loh, yang ini kok kalau gue pencet-pencet agak empuk ya. Apa iya ya lebih empuk daripada Nike Fly by Mid 1? Kayaknya nggak mungkin deh. Well ya, nanti kita lihat aja di performance review. Untuk material uppernya pakai bahan mesh, berasa murah gitu di tangan, berasa tipis, terus juga lentur banget. Ada fuse overlay di bagian toe, kemudian di sekitaran punch hole. Dan untungnya material uppernya dicombine lagi sama bahan synthetic leather. Bahan synthetic leathernya juga berasa murahan banget ya. Kenapa gue bilang untung? Karena kalau cuma ngandalin mesh sama fuse overlay, gue rasa dengan mesh gini tipis nggak akan ngasih support deh. Untuk pergerakan-pergerakan lateral gitu bakalan kakinya berasa keluar-keluar tuh dari sepatu. Tapi kalau dengan adanya bahan synthetic leather kayak gini, jadinya ngasih support tambahan. Kemudian yang gue demen di bahan synthetic leathernya itu kan ada jahitan-jahitannya gitu. Jahitannya sengaja dikasih lihat gitu. Jadi malah dijadiin aksen dekoratif sama si Nike. Dan itu bikin keren sih. Dan gue ngerti banget Nike berusaha membuat bahan synthetic leathernya ini kelihatan nggak terlalu murahan dengan menambahkan aksen kulit jeruk gitu loh. Jadi kayak bahan leather yang mahalan gitu, yang teksturnya kulit jeruk. Cuma ya kalau kita pegang tetap sih berasa cuy murahannya. Untuk material talinya jujur ini bukan material tali favorit gue. Jadi yang kayak kecil banget gitu loh. Jadi dia pipih tapi kayak lebih kecil daripada tali-tali standar gitu. Jadi pas lagi mau ngiket tuh berasa banget kecilnya. Kadang-kadang agak susah sih kalau talinya sekecil gini. Meskipun nggak ada masalah sih, bahan tali kayak gini tuh nggak gampang lepas, biasa aja gitu. Cuma nggak enak aja, feelsnya bener-bener murahan kalau kekecilan gini talinya. Untuk material lidah mereka pakai bahan mesh juga, cuma bolongan-bolongan di mesh yang lidah ini lebih gede-gede, jadi mungkin supaya lebih breathable lagi. Tapi paddingnya tipis banget cuy. Ini sih kalau ngiket talinya kekencengan bakalan mengganggu pergelangan kaki bagian depan nih kalau setipis ini. Untuk padded collarnya juga ya standar lah, nggak terlalu tebel. Kemudian insole juga standar, nothing special di insole-nya. Dan terakhir di bagian heel ada internal TPU heel counter. Dan ya kalau TPU heel counternya Nike seperti biasalah gue bilang nggak bakal ada masalah lah. Kemudian untuk detail-detailnya ada beberapa logo Nike, di outsole ada satu, kemudian di midsole juga ada satu, di upper ada sablonan, kemudian di bagian lidah juga ada lagi Nike sablonan juga, dan ada satu nih yang bordir, malah ditaruh di bagian dalam yang bordir. Lucu ya, kenapa nggak taruh di luar supaya kelihatan lebih mewah dikit gitu, malah disembunyiin di dalam. Oke, segitu aja initial review gue untuk sepatu basket Nike Fly by Mid 2 ini. Agak ribet ya namanya, yang notabene merupakan sepatu basket termurahnya Nike saat ini. Nggak ada lagi yang di bawah ini, that's it. 799.000 itu udah harga termurahnya Nike. Secara siluet menurut gue lebih oke daripada Nike Fly by Mid 1. Dan dipakai buat casual pun menurut gue oke banget lah ya. Ini bright colorway nggak pernah salah, apalagi mungkin yang triple blacknya kalau ada warna putihnya lebih mantep lah gitu buat casualan, jadi lebih asik, lebih kelihatan sporty. Dan apakah performance reviewnya sesampah Nike Fly by Mid 1? Mudah-mudahan enggak ya. Dan kebetulan karena lagi lockdown, gue nggak bisa, mungkin gue nggak bisa pakai sepatu ini buat main 5-on-5 gitu. Dan kemungkinan akan shoot-shootan sendiri aja selama performance review sepatu ini. Ya bagus juga sih, sebenarnya saya agak-agak takut saya pakai sepatu ini buat main. Malum ya, udah tuir, takutnya kalau ketemu sepatu-sepatu yang kayak gini nih, keras-keras gini, midsole-nya, lutut saya sama tumit saya nanti nyut-nyutan. I know I'm old, young blood, but Oke, thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus supaya gue makin semangat bikin konten-konten selanjutnya dengan subscribe ke YouTube Anak Basket Channel, like and share semua video-video yang udah Abbas tonton di sini, dan boleh komen mungkin Abbas kalian ada yang udah pakai Nike Fly by Mid 2 ini, apakah bener lebih enak daripada yang Nike Fly by Mid 1? Susah banget nih namanya, ribet. Sharing-sharing di kolom komentar. I'm Ferdi Brainwash. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.